Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmadani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A dengan NIM 2305076022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ke materinya. Baik, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai ketidaklangsungan ekspresi puisi. Ketidaklangsungan ekspresi puisi adalah salah satu ciri khas puisi yang membuat makna dari sebuah kata atau baris-barisnya tidak secara langsung dapat dipahami. Majas, simbol, metafora, atau bahasa kiasan lainnya, pembaca harus menggali lebih dalam tentang info mengenai makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penyair. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai pengganti arti. Pengganti arti atau kiasan adalah penggunaan kata atau frasa dengan makna yang berbeda dari makna sebenarnya untuk menciptakan sebuah efek tertentu atau menyampaikan sebuah ide yang lebih kompleks. Pergantian arti pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai metafora. Metafora adalah bahasa kiasan yang mengumpamakan atau mengganti suatu hal tanpa menggunakan kata pembanding, yang berarti kata-kata tersebut digunakan untuk menggambarkan suatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan kata-kata tersebut tanpa menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang kedua yaitu ada simile. Simile adalah perbandingan dua hal yang berbeda menggunakan kata penghubung, yaitu seperti bak, sebagaimana, ibarat, tujuannya sendiri untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik kepada si pembaca. Yang ketiga yaitu ada personifikasi, yaitu majas dengan gaya bahasa yang menggambarkan benda atau suatu objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau seperti manusia. Yang keempat yaitu metonimia. Metonimia adalah gaya bahasa yang memakai kata-kata tertentu, misalnya merek barang, ciri khas barang, atau label, jenis, dan lainnya yang digunakan sebagai pengganti nama suatu barang atau benda. Kemudian ada penyimpangan arti. Dijelaskan oleh Rivatere pada 1978 bahwa penyimpangan arti terjadi bila dalam sajak terdapat ambiguitas, kontradiksi atau ironi ataupun nonsense. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai ambiguitas. Ambiguitas dalam puisi terjadi ketika kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu makna atau interpretasi yang mungkin. Penyair sengaja menggunakan ambiguitas untuk menciptakan suatu lapisan makna yang kompleks dan menantang pembaca. Yang kedua yaitu ada kontradiksi atau ironi. Kontradiksi dalam puisi yang sering muncul dalam bentuk ironi adalah situasi di mana ada ketidaksesuaian antara makna puisi yang diharapkan atau permukaan dengan makna yang sebenarnya atau lebih dalam. Ironi menciptakan efek tujuan atau perenungan karena makna yang tersirat seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan secara eksplisit. Yang ketiga yaitu ada nonsense. Nonsense adalah elemen dalam puisi yang tampaknya tidak masuk akal atau tidak memiliki arti yang jelas jika dilihat dari perspektif logika ataupun makna konvensionalnya. Selanjutnya yaitu ada penyimpangan bahasa. Selain penyimpangan arti, dalam puisi juga terdapat penyimpangan bahasa. Penyair melakukan penyimpangan bahasa dalam puisinya untuk memperkuat daya puisi, mencapai bentuk pengucapan tertentu yang diinginkan, serta mencapai keselarasan rima atau merasa bahwa konvensional yang sudah ada tidak dapat menjadi medium yang mampu mengungkapkan perasaan secara tuntas. Lalu penyimpangan bahasa sendiri itu yang pertama ada penyimpangan leksikal, yaitu kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya niau, pepintu, atau leluka. Kemudian ada penyimpangan semantis. Penyimpangan berupa penggunaan kata dalam puisi yang maknanya tidak merujuk pada makna aslinya. Misalnya, ketika seorang penyair menggunakan kata langit dalam puisinya, kata langit itu bisa merujuk pada Tuhan atau seseorang yang sangat jauh dan sulit dijangkau. Kemudian ada penyimpangan fonologis. Untuk penyimpangan ini yaitu tentang kepentingan rima. Penyair sering melakukan penyimpangan bunyi. Misalnya, dalam puisi yang berjudul Yang Terampas dan Putus, Chairil Anwar menggunakan kata menggigir untuk menggantikan kata menggigil. Kemudian ada penyimpangan morfologis. Penyair seringkali juga tidak mengindahkan aturan pembentukan kata, seperti kutipan puisi Balada Sumilah karya W.S. Rendra, bila pucuk bambu mengusap wajah bulan ternak, rebah dan bunga-bunga nepuki paha anaknya.
Dalam kutipan puisi tersebut, Rendra menggunakan kata ngusapi dan nepuki yang sebenarnya secara morfologis tidak tepat. Penggunaan yang tepat adalah mengusapi dan menepuki. Kemudian ada penyimpangan sintaksis. Penyair kerap mengabaikan aturan pola kalimat dalam kaidah kebahasaan. Misalnya, pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, pada penanggal, ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang, serta temali. Pada kutipan puisi ini, Chairil menggunakan frasa ini kali yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Penggunaan yang tepat seharusnya kali ini. Kemudian ada penggunaan dialek. Terkadang penyair merasa bahasa Indonesia tidak mampu mewakili perasaannya secara tuntas, yang membuat penyair itu terpaksa menggunakan kosakata bahasa daerahnya untuk mengungkapkan suatu perasaan atau emosi tertentu. Kemudian ada penggunaan register. Penyair seringkali menggunakan ragam bahasa atau istilah yang digunakan kelompok profesi tertentu dalam masyarakat. Hal ini untuk menguatkan latar puisi yang temanya berkaitan dengan profesi tertentu. Kemudian ada penyimpangan historis. Bentuk penyimpangan yang menggunakan kata-kata kuno yang sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari seperti kata jenawi, ripoh, bonda, dewangga, lampus, dan sebagainya. Kemudian ada penyimpangan grafologis. Penyimpangan yang tidak digunakannya tanda baca atau penggunaan huruf kapital sebagaimana mestinya. Penyimpangan ini seringkali ditemukan dalam puisi-puisi Afrizal. Kemudian selanjutnya ada penciptaan arti. Penciptaan arti ditandai dengan penulisan puisi yang secara lingual tidak memiliki makna yang jelas, namun ketika ditafsirkan secara keseluruhan ternyata memiliki makna yang mendalam. Penafsiran puisi dapat menciptakan suatu makna yang baru berdasarkan beberapa hal, yaitu mengenai tipografi, enjambment, rima, dan homolog. Yang pertama yaitu ada tipografi. Tipografi dalam puisi adalah seni atau teknik penataan huruf, kata, atau baris dalam sebuah puisi. Tipografi dapat mencakup berbagai elemen seperti pengaturan spasial, pemilihan jenis huruf, penggunaan format, penataan khusus, ataupun nuansa tertentu. Kemudian ada enjambment. Enjambment dalam puisi adalah suatu teknik di mana kalimat atau frasa dalam sebuah baris puisi tidak selesai, melainkan dilanjutkan ke baris berikutnya. Kemudian ada rima. Rima berwujud pengulangan konsonan. Dalam puisi terdapat rima pada vokal a, sebagai contoh bait dalam sajak puisi berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang, karya W.S. Rendra, yaitu tetaplah korban tahan atau umpan. Luruh rambut putihnya ia pungut perlahan, sujud ia duhai betapa sopan kau tak sopan, ia sebelih kenangan dan harapan. Kemudian yang keempat ada homolog. Homolog dalam puisi adalah ketika penyair menggunakan kata-kata yang mirip atau memiliki kesamaan tertentu, baik makna maupun bunyi, untuk menciptakan sebuah pola, ritme, atau untuk memperkuat tema tertentu. Kemudian ada latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya, pemahaman puisi tidak bisa lepas dari lingkungan sosial dan budaya penyair. Unsur-unsur seperti tokoh, adat istiadat, nilai-nilai masyarakat tergambar dalam sebuah puisi. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat menggali makna yang lebih dalam sebuah karya. Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya pada sebuah sajak, maka dianalisis unsur intrinsiknya secara struktural dan dihubungkan dengan kerangka kesejarahannya, kemudian dengan intertekstualitas. Dengan ini, analisis tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial budayanya. Yang pertama yaitu mengenai analisis intelektual puisi. Analisis intelektual adalah pendekatan yang memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks lain atau proses menghubungkan suatu teks dari masa lalu dengan teks masa kini. Tujuan inteleks adalah memberikan makna secara penuh pada karya agar karya sastra yang memiliki kaitan dengan unsur kesejarahannya menjadi lebih lengkap untuk pemberian maknanya. Yang terakhir ada kesimpulan. Disimpulkan bahwa ketidakberlangsungan ekspresi dalam puisi bukan hanya merupakan teknik artistik semata, melainkan juga cerminan dari kompleksitas latar belakang sosial budaya yang melingkupi penyair. Ketidaklangsungan ini memungkinkan puisi untuk menyampaikan suatu makna yang lebih dalam, sekaligus membuka ruang interpretasi yang lebih luas bagi pembaca. Selain itu, latar belakang sosial budaya memegang peranan penting dalam pembentukan gaya ekspresi penyair. Dengan demikian, ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi dapat dianggap sebagai refleksi dan dinamika sosial budaya yang ada.
yang memberikan warna dan kedalaman pada karya sastra tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.